Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur lawan Allah taala karena hari ini dikumpulkan di tempat ini untuk bersama-sama mengenang, mengingat sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Kejadian ini terjadi saat umur Nabi kita 51 wa 9 ashhur, 51 tahun 9 bulan. Itu umur Nabi waktu Isra Mi'raj, 51 tahun 9 bulan. Awal-awal kejadian Isra Mi'raj, Nabi malam itu berabah di Hijr Ismail. Ada juga riwayat menyebut Nabi berabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupu oleh Nabi kita. Ummi Hani itu ngarannya Atiqah binti Abu Thalib. Jadi sanak Sayyidina Ali. Ummi Hani ini rumah yang paling rancak diguringi oleh Nabi kita. Siang-siang qailullah, guring menjelang zuhur, itu Nabi kita rancak guring di rumahnya Ummi Hani. Disinilah Ummi Hani ini sidin memperhatikan Rasulullah guring kitikan paluh Nabi. Panas bang. Kan zaman Rasulullah kan ada AC, kas angin kadada, betul kan? Jadi Nabi guring tapaloh. Jadi palohnya itu ditanai oleh Ummi Hani. Nah si Ummi Hani ini mananai, lalu paloh itu dijadikan minyak harum dasar ibadah bubuhan sikit. Ini Ummi Hani. Ada riwayat Nabi Isra Mi'raj dari rumah Ummi Hani berangkatnya. Dibawa ke tepi sumur Zam-Zam, dibedah dadanya Nabi, fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni, dibedah daripada mulai bawah tenggorokan, ujung pohon bulu sampai ke pusat. Dibarasihi, dicuci hatinya Rasulullah supaya tambah bersih. Pembersihan hati Nabi bukan berarti hati Nabi ringan, tapi untuk menambah bersih hati Nabi. Dan itu sindirannya lawan umat supaya kita yang lebih ekstra membersihi hati kita. Dimasukkan ke dalam hati Nabi Islam, iman, yakin, ilmu, hilm, hikmah, macam-macam dibuati, ditutup kembali, distempel dengan memakai khatamun nubuwah. Setelah selesai, didatangkan buraq, sebuah kendaraan berupa binatang yang kecepatannya sejauh mata memandang sekalinya terbang. Ini binatang yang dulu dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menjamuk bini lawan anak sidin di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim itu diam di Palestina lawan bini Tuhan
ngarannya Sarah. Lalu Nabi Ibrahim itu babini pulang. Nah, namanya Siti Hajar. Ini diantar disuruh berdiam di Makkah. Nah, Nabi Ibrahim itu babini dua, Siden. Nah, mudahan kawan nurutin Nabi Ibrahim. Bini Anom diantar ke Makkah. Nah, pas malihati bini Anom, malihati anak, itu Nabi Ibrahim biasa pakai buruk. Jadi laju, amun pakai onta biasa sebulannya sampai. Tapi itu supaya lakas nanti bini Anom, Nabi Ibrahim pakai buruk. Nah, buruk itulah buruk yang paling merindukan kepada Nabi Muhammad. Ini yang dipilih oleh Allah, kemudian dijadikan tunggangan untuk Nabi kita Muhammad. Itu singkat dulu kisahkan itu. Kenapa dulu kisahkan itu? Ya sudah semalam kisahnya. Sambung-sambung. Jadi mulai di Masjid At-Taqwa di Kapuas ini bersambung-sambung. Jadi hari ini di Muharram Darul karena giliran ini gini doang. Itu mukaannya belum disahkan itu tadi. Jadi kan udah biasakan lagi. Kemudian setelah itu Buraq kan berjalan. Buraq berjalan nama mengikuti di sebelah kanan Jibril, di sebelah kiri Mikail. Malaikat yang lain mau mati juga. Fasaru hatta balagu ardan dhata nakhlin. Faqala lahu Jibrilu inzil fasalli hahuna. Fafa'ala thumma rakiba. Faqala lahu Jibrilu atadri an ayna sallaita? Faqala la. Qala sallaita bi Taibah wa ilayhi al-muhajirah. Maka mereka pun berangkat. Mereka itu Nabi dan para malaikat memakai buruk tadi menuju ke sebuah tempat yang di situ banyak berisi pohon kurma tempat itu tadi. Lalu Jibril menyuruh kepada Nabi kita inzil, turun biar wasalli, sembahyang biar hahuna di sini, sembahyang di sini, turun sembahyang. Makasih ya Rasulullah, disuruh oleh malaikat Jibril karena ini sindirannya. Pada dohirnya Jibril adalah paguruan Nabi Muhammad. Dohirnya. Pada pandangan hakikat Jibril kada ada bisi apa-apa kalau ada karena Nabi Muhammad. Jadi bahasa hakikatnya Nabi Muhammad lah yang jadi guru malaikat Jibril. Tapi kan ini proses secara dohir yang harus ditampaikan. Sekira-kira manusia kalau mencontoh. Lalu Nabi pun kisahnya berguru lawan malaikat Jibril. Karena di jalan dikomando oleh malaikat Jibril, apa yang diperintah Jibril, Nabi kita masih. Inzil, turun biar. Wasalli, sembahyang biar. Masih Rasulullah. Taat dalam perintah keguruan. Karena ini modal kita sukses hidup di dunia. Modal kita sukses di dunia, satu, kita mendapatkan ridho orang tua. Dua, kita mendapatkan ridho paguruan. Pasti sukses. Kalau sudah dua itu kita kantongi, jamin dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung, pasti kita bahagia. Karena sudah mendapatkan ridho witan, dapat ridho orang tua, dapat ridho paguruan, itu pasti bahagia. Sebaliknya, bila kuitan murka, paguruan murka, dimanapun berdiam pasti kada nyaman. Itu. Sembahyang Nabi kita, lalu ditakoni oleh malaikat Jibril, atadri aina sallait? Apakah pian tahu di mana pian sembahyang tadi? Qala la, tidak tahu dia Nabi. Nabi itu sejujurnya kada tahu terus saya. Karena sambarataan alam semesta ini sumbernya daripada Rasulullah. Mustahil Rasulullah tidak tahu. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur Nabi kita Muhammad yang dulu masih berbentuk nur, tafarra' bercabang-cabang. Tafarra'al wujud, bercabang-cabang ini alam, ada yang jadi manusia, ada yang jadi binatang, ada yang jadi tumbuhan, ada yang jadi macam-macam. Semuanya sumbernya satu daripada Nabi Muhammad SAW. Maka pandangan orang-orang hakikat
pasti memandang dimanapun makhluk Allah berada, apapun bentuknya yang ada di alam ini, Nabi Muhammad pasti tahu. Kita bagaimana di mana ada dahulu di mana? Apa yang kita gawi, Nabi Muhammad tahu. Apa yang kita baca, Nabi Muhammad tahu. Di mana aja tahunya? Karena datangnya awak kita terbit daripada nur Sayyidina Muhammad. Ada data dinding. Nabi itu tahu terus Nabi kita. Karena sumber awak kita daripada nur Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bab Nabi menampaikan zahir, bukan menampaikan hakikat. Waktu ditakoni oleh paguruan, di mana tadi pian sembahyang, tahukah pian? Nabi menjawab, lah, aku kada tahu. Ini bab zahir, ini bab orang berguru di hadapan paguruan, jangan sok tahu. Itu tuh ajarannya. Walaupun sebujurnya Nabi lebih tahu, tapi ini Nabi menampaikan zahir. Sekira-kira mungkin kita jadi anak murid di hadapan paguruan, jangan sok tahu. Jangan mendahului keputusan paguruan kita. Orang yang jadi anak murid nang bujur di hadapan paguruan bagaikan seorang mayat yang siap dimandikan oleh tukang mandi. Bersalah jadi hendak diapai guru kan salah sini. Itu tuh, itu Nabi kita. Ada sok tahu Nabi kita. Sama Sayyidina Umar waktu ditakoni oleh Rasulullah, waktu Jibril datang kan di hadis nang kisah apa ngarannya, hadis Jibril tuh. Tahukah engkau, jawab Nabi kita, atadri manisail, tahukah ikam siapa nang orang yang bertakon tadi? Maka jawaban Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya nang lebih tahu. Nah itu tuh, itu sahabat dah hendak menjawab sok tahu, dah hendak kepadanya Allah lawan biar lebih tahu. Itu ada orang di hadapan paguruan. Nabi kita bepada kada tahu. Besar kada tahu, bepada kada tahu. Jangan sok tahu. Tahu kan orang rumah anu si anu tahu apa aja itu situ aja. Nah, sakanya orang nuju pas layau. Jangan gitu ya. Semua kada tahu, bepada kada tahu. Jadi tuan guru tuh takut orang hukum, kita kada tahu, jawab aku kada tahu, kada mengurangi kehormatan kita, kada mengurangi wibawa kita. Dasar kita kada tahu. Aku udah dasar kada tahu nah, desuah tatamu, desuah belajar aku karena kekurangan ilmuku. Jadi mau ikam bertakwa ini, aku udah kawan jawab aja. Itu malah mengangkat derajat kita. Jangan sok tahu, takuni orang nang ini, ada Allah aku mikirkan. Ini lo boleh aja. Mau nang itu kita nih babnya taklid, sudah taklid itu artinya mengumpati pendapat orang. Jadi sudah masak. Nang memasakinya bubuhan Imam Syafi'i, bubuhan Imam Ghazali, bubuhan Imam Abdurrahman As-Suyuti. Ini nama memasakinya. Kita tinggal memakai taklid aja. Ngarannya ilmu taklid nih ya ngarannya itu 4 orang. Kada mau pak masing-masing mengaku bujur, kada mau berataan itu dianggap bujur aja karena masing-masing memiliki dalil gitu. Jangan pakai kancaman. Kalau lu ketujuh pakai kancaman. Apalagi ilmu fikih biarlah. Ilmu fikih itu hendak pakai kancaman biar kada mai waktu sah di seko kada sah. Amun nak itu aturannya kayak ini untuk kami, kayak itu jadi guru kami. Itu fikih itu umuran bahwa makanya dia mau fikih hanya di dalam ini, insya Allah nih kurang nih pengarasan. Nya orang fikih itu ketujuh berdebat. Hidup tuh bila pina malalain pada pakaian sholat, Tuhan akan debat ya. Itu orang bertahan di fikih. Makanya jangan bertahan di situ. Naikkan, tingkatkan ilmu ngaji, ilmu tasawuf. Zahirnya mengaji, batinnya mengaji supaya paham. Nya orang bila pendapat kada lain, mau zahar luasnya ilmu Tuhan. Itu orang. Tetapi hendak bahwa orang mahualane itu dia buat aja. Silakan berbeda. Ada yang jadi masalah. Nanti ulama-ulama kita tuh Imam Malik belain pendapat. Imam Malik madahkan Fatihah tuh 6 di ayatnya. 6 mulai alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah lain ayat. Jadi Imam Syafi'i kada bismillah tuh masuk ayat dan harus dibaca banyaring dalam sembahyang nyaring. Ada kehubuan nih. Walaupun belain pendapat kurang kata Pak Akur. Sudah saurang belain pendapat ya aja sampai mati udah ini manusia.
aneh gitu. Nah, makanya biar hati-hati, bukan hati-hati. Silahkan berbeda pendapat, tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu dipertahankan, jangan kena nyenyuk gitu. Nah, setelah ditakuni Nabi menjawab kada tahu, Jibril pun menjawabkan, "Shallaita bi Thaibah wa ilaihil muhajarah." Pian tadi sembahyang di Thaibah. Thaibah itu nama lain daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Kasinilah kaina pian pacang dipindah Allah. Nah, kejadian Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi imbah meninggal Sayyidah Khadijah, berlanjut Nabi kita tuh kayak dirundung kesedihan kayak itu kan. Ini seperti ini pendapatnya macam-macam. Imbah meninggal Siti Khadijah tuh ya Nabi itu sedih kata ada. Sebujurnya Nabi itu sedih juga, tapi lo ada nama lawannya. Mana mungkin di Rasulullah sedih? Kurang wali dia hidup bilang luar biasa. Jadi mau terus masa Nabi Muhammad sedih? Nah, menghadap kancangan ke umuran udah mau ketemu. Sadih aja Rasulullah tuh cuma sadihnya sidin manusiawi. Nabi Muhammad itu manusia kan manusia sidin, tapi manusia yang sempurna. Tangisnya Rasulullah kada sampai membuat beliau lupa dengan Allah. Itu walaupun bini yang paling disayangi meninggal dunia, Nabi paham ini rumus dunia. Setiap nomor nyawa pasti mati. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kawa tuh kaina dulu mati, minta tangguh dulu kan, minta tangguhkan. Cuma jatuhan mati sudah kayak apalagi idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun ajal sudah datang, kada kawa diundur-undur, kada kawa dimaju-majukan. Lalu mau beda dulu nak mati, ku mau dari Allah hidup nak kayak mati aja dan kayak lagi. Cabut lagi aku siap darah lain, cabut lagi. Kita tak lu apa? Tapi namun sudah saat kematian itu datang, hendak diundur kawalah. Israel, kakailah dia memakai aku. Jauh dulu kawalah. Aku belum lagi makan, aku belum lagi bunyi. Kata kawan, aku cabut ya Israel. Karena cabut tuh maksudnya. Nah, kayak itu tuh. Jadi ini urusan mati. Ini rumus dunia. Nabi paham, ditinggalkan Sayyidah Khadijah. Sedih beliau. Nah kemudian Allah Ta'ala membawa Nabi Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Wajar-wajar kan Nabi itu sedih karena sidin manusia. Nah tapi ada yang berpendapat mun wali hajajar kada sulah sedih, masa Nabi Muhammad sedih kalah lawan wali lah. Nah jangan pakancangan kayak itu. Orang sedihnya lain pun sidin. Dan kayak kita sedih dasar berhimat bersedih. Ada pun sidin sedih kakak itu paham aja tuh rumus dunia sudah. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sidin singgah di kota Thaibah. Bahkan sampai disebutkan pian hijrah di sini dan pian pun kainannya akan meninggal dunia di sini. Nabi kita dipadahkan sudah pacak meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah ada khobarnya dulu. Nah kaina yang meninggal di makom Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Isa bin Maryam. Itu sudah diskenario oleh Allah Ta'ala. Jadi di komplek makom Nabi Muhammad itu kan ada 3 nih di sini. Ada Nabi kita, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ada 3 dalamnya. Itu masih ada lokasi kosong, kacang berkubur seiko. Nah disinilah kena disetting, diatur oleh Allah Ta'ala tempat Nabi Isa bin Maryam berkubur di situ. Seikung pun kadang-kadang tak akalnya hendak berkubur di situ. Jika kayak aku tuh jadi raja Arab Saudi, aku bapasan mau aku mati kataikan Nabi Muhammad kan nyaman. Awak pemerintah di situ, tapi berataan ditutup oleh Allah Ta'ala otaknya, kadang-kadang pikir hendak berkubur di situ. Kenapa Allah menyediakan ini lokasi besan Nabi Isa bin Maryam? Nabi Isa kan mati.
Nabi Isa cuma diangkat oleh Allah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Yang disalib itu kurang nang mirip lawan Nabi Isa. Wala taqtuluhu wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kada Nabi Isa kada dibunuh, Nabi Isa kada disalib, tapi diserupakan. Nang hidiripannya ada Nabi Isa nya diangkat ke atas, diangkat di langit kedua. Nah kayaknya sini turun menggini Imam Mahdi melawan Dajjal. Sampai Nabi Isa itu kayaknya kisahnya kawin sini. Nabi Isa itu belum kawin, Nabi Isa bujang kayak ini, bujang. Nabi Isa bin Maryam itu bujang sini. Nah kayaknya aja kawin Nabi Isa. Nah, kawin sini mungkin anak kalau juga meninggal kan hanya dikuburkan di para makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah lah. Kota Madinah adalah kota yang sangat mulia karena di dalamnya mengandung jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Madinah menjadi masjid pahala yang terbesar nomor 2 setelah Masjidil Haram. Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu pahalanya satu kali kita sholat di situ sama 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sedangkan di Masjid Nabawi satu kali sama dengan 1000 kali. Jadi kelipatannya tuh kayak itulah. Luar biasa kelipatan pahalanya. Dan kota Madinah menjadi mulia karena mengandung jasad mulianya Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun kayak itu ya, sudah beberapa kali terjadi percobaan ingin menculik atau mencuri jasadnya Nabi Muhammad SAW. Berapa kali diadakan percobaan? Rasa-rasanya dalam sejarah itu ada namanya hampir 12 kali apa lebih percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad. Jasad Nabi kita tuh pasti ada utuh di dalam kubur. Jasad para anbiya diharamkan tanah untuk memakannya. Maka orang-orang yang anti dengan Islam meyakini jasad Nabi Muhammad ada dalam kubur situ. Kisahnya tuh kayak itu dulu. Zaman itu orang-orang yang benci dengan Islam, yang paham kan, yang benci dengan Islam ulun dan menyambat. Karena kita dilarang menyambat kelompok. Jadi waktu kita hari semalam hari Selasa kita bertemu dengan Sayyidil Walid Ustaz Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharud. Bertemu dengan beliau, berbincang-bincang khusus masalah dakwah. Beliau mengatakan, antum jalankan dakwah sepenuh hati antum, selama antum masih sehat, antum layani umat dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Pokoknya antum kalau sehat, antum layani terus. Bagaimanapun bentuknya umat, dimanapun daerahnya, antum datangin sana. Siap ya, insyaallah. Nah, pesan saya, kalau antum dakwah, satu, antum jangan menyebut nama perorangan. Dua, antum jangan menyebut nama golongan. Antum sebut saja secara umum. Jangan menyebut golongan. Kenapa? Sekarang biar sedikit sudah ada undang-undangnya. Apabila kita menyebut golongan tersebut kada terima, kita bisa diproses secara hukum. Bahaya. Jadi baik usah sambat macam-macam. Secara umum aja sudah sambatannya. Yang ketiga, antum dalam dakwah jangan ikut politik. Nah, kalau calon bupati kan. Apa hati kan calon jadi bupati sudah. Berarti ya lah, calon bupati kau paket C kau kalau belum paket C. Yang penting ada pendukung mau duduk jadi bupati. Nah, lain kabupaten biar. Calon gubernur kan. Allah. Jangan politik di sini. Nah, orang membenci dengan Islam itu saking uyuhnya ini hendak mengalahkan kaum muslimin zaman itu, kehabisan caranya. Kehabisan cara. Kayak apa caranya menaklukkan kaum muslimin? Uyuh buat yang menaklukkan. Karena bahari itu kaum musliminnya persatuannya kuat. Beda lawan ini.
Wayah ini kaum muslimin sudah diukur oleh orang yang benci dengan Islam, mentalnya mental kerupuk. Kerupuk tuh sampai ternyawara banyak. Banyak tak jejak kerpos gerakai. Kerupuk, mental kerupuk, biar banyak jumlah kerupuk. Kadang badannya ringan, hampul. Kerupuk banyak tak dikecap terus. Ini orang Islam zaman ini, mental kerupuk. Karena kuat persatuannya, mudah dihancur, mudah diadu domba oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Kita ini sudah diukur bukannya. Cyber army Tuhan itu banyak nampaknya menghantam kepada umat Islam. Kalau umat Islam kada pintar main urusan teknologi canggih nih, orang Islam kada pintar main, bungulin orang terus kita. Yaitu makanya jarang disebut semalam di sini mereka membuat teknologi canggih, kita beli teknologi mereka, tapi kita hantamkan kembali kepada mereka. Jadi kita melawan orang yang benci kepada Islam, kita lawan dengan produk-produk mereka. Kita beli HP, kita nukar HP yang canggih-canggih naharat, tapi di situ kita masukkan untuk melawan mereka. Itulah kenapa kami para ulama harus turun ke alam gaib, alam gaib dunia maya maksudnya. Kenapa sekarang tuan-tuan guru harus turun ke dunia maya? Karena manusia, kaum muslimin, umat-umat manusia ini banyak nongkrong di dunia maya. Nah, hadir hari ini misalnya berapa ribu manusianya, tuh yang nonton live streaming lebih banyak daripada yang hadir. Lebih banyak ya. Kadang-kadang yang hadir 1000, yang nonton 3000. Yang nonton di live streaming. Berarti manusianya banyak dalam gaib berdiaman. Kalau tuan-tuan guru kada turun ke alam situ, maka yang masuk buhannya terus. Lalu kita turun, lalu kita masuki. Nah, kalau umat Islam menerima keberadaan kita, syukur, di situ kita bisa memasukkan nasihat kepada mereka. Itu harus paham ya. Ini peperangan ini, perang antara kita dengan mereka, tapi perangnya tersembunyi. Perangnya masih lewat media sosial. Paham gak ya? Makanya harus bijak pian memakai media sosial. Kalau pian kada pintar bermedia sosial, pian bacang di bulan di orang terus. Harus pintar pian. Ingat, bila dapat khobar di media sosial, jangan langsung percaya. Pian teliti dulu. Mengaji di media sosial, pian lihat-lihat dulu. Tuan gurunya siapa? Ilmunya bujur apa kada? Wajib diteliti. Bila kamu panggil, berpikir pian. Jangan sing katek-katek, sing kirim-kirim. Laporkan orang karena undang-undang IT masuk penjara ya. Bisa kan ya ada undang-undangnya kita udah dikembangkan. Kalau imahina orang-orang badahi hati-hati ya. Langsung lakas laju motor orang buat dalam penjara. Nah itu bang. Ini bila urusan maling sandal, maling hayam, lakas dia kan orang memproses juga. Nyaman ketangkapannya. Tapi bila sudah maling duit negara 4 triliun, 15 triliun, ramai di TV. Maka itu pengalih duit arum ini. Alih, ini zaman ini sudah. Alih, para kiamat dari. Yang baru lebih ini kasih begini. Yang ada dulu kiamat kan begini ada sawat-sawat. Sawat begini juga. Mana-mana bagi dia kasih kambing. Jadi kiamat ya Pak. Tanggulo. Maka sudah dipatahkan Nabi di akhir zaman itu yaksuran nisa wa yaqillar rijal. Banyak binian sedikit lakian. Hatta yakuna li 50 mar'atan qayyimun wahid. Bandingannya 1:50. Banyak binian pada lakian. Maka justru itu banyak stok negara terpakai. Itu bujuran itu ya. Banyak binian negara terpakai. Nah oleh karena itulah, wahai para wanita sekalian, mumpung Anda berkumpul hari ini di majelis ini, dengarkan kata-kata saya. Kalaupun ternyata kami menambah istri, bukan karena nafsu, wahai ibu-ibu. Kami ingin menambah istri karena kami ingin menjaga alam ini supaya tetap stabil. 1:50. Ibarat nang saukan dia ada di muka di belakang 50 tajung ke. Jadi supaya alam ini stabil, Bu Ibu, izinkanlah kami
dan sampai 4. Biarkanlah. Ya siapa tahu ada yang hatinya tersentuh kan gitu. Belum menyampaikan kebenaran saja. Bagian yang dia sabar ulun. Ulun cuma menyampaikan hadis Nabi. Dia tidak percaya ulun buka lagi kitabnya. Kalau ulun mengharap dah usah dengan 50 bujuran toh. Nah maka dari itu pahamlah dia. Dan dia kan di rumah tangga itu biasanya uyuh dia. Bangun kuring, pian sembahyang subuh, lalu pian menjelang banyu, meulahkan sarapan, habis itu memandihi anak, membajui anak, mengantar anak sekolah, hingga itu pulang pian bulik bertetapas, berdededai, menyapui rumah, ngalap lantai. Hari-hari terputar gawin pian macam itu. Tak kadang-kadang bibirnya ini harum di rumah. Mama hiji gawin. Wajar pian mama ibu kan pian keuyuhan. Kami paham itu. Maka sebagai laki-laki, kami ingin meringankan beban ibu. Supaya ibu ada kerjasama dengan kawan ibu, maka adalah seekor berbesar, seekor supaya kemudian ringan. Sebujurnya kami kan menyakiti dia, kami menyemangati dia. Itulah ibu sekalian. Paling bini ulun ya karena di rumah. Cara waktu dia ini begini. Baju ulun salah kan, yang begini. Dasar agama menurut apa? Dalilnya Quran fankihu ma qawlakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah bini yang 2, 3, 4. Suruh kami tolak. Dada Tuhan bilang 1 juga dengan 2 dada langsung 2, 3, 4. Tapi belakangnya keputih fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil cukup saikong. Nah ya kayak itu kedua ya, nah kebanyakan kan adil Pak. Menglihat anak begini dia bilang nomor 1, urusan nomor ini mana aku bisa kasih sayang, mana aku bisa kebanyakan anak nomor begini tuh Pak. Urusan nomor berapa? Jadi ini yang bisa ahli memakai. Jadi memakai itu ciri khas beginian kata kawan ada memakai. Ciri khasnya tapi kita paham aja ini memang tabiat ini dan ini mau uyuh gitu. Nah bagi laki-laki yang ada kawanan baik, dia bergagal, dia gini di rumah. Jadi bila bini bertetapas, dia berdedai. Karena ada kawanan baik, Pak. Bila bini menyambui lantai, dia kalap lantainya lelakiannya, meringankan beban istri. Nah pertanyaan ulun lawan pian, selama pian berumah tangga, pernahkah pian jadi laki membantu bini seperti itu? Nah, bagian lain. Ibu, suahlah laki pian menggini pian di rumah. Kita dengar suaranya nah. Suahkah laki pian menggini pian di rumah? Oh, berarti laki-laki ini di rumah kamu bersih aja rumahnya. Baju untuk pakai lambak, untuk makan ditumpuk piringnya, kada bisa lalu begini-begini. Wahai para lelaki semuanya, ingatlah orang yang menjadi imam kalian Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki akhlak menggini bini sidin di rumah. Apa nanti gawi bini Nabi umpat menggininya. Kalau Anda belum pernah melakukan ini, segera Anda lakukan pada hari ini. Mulai dari acara ini, silahkan ibu-ibu lambak baju suruh lakinya napas. Enak laki mana pasti, iya menjadi bini mendadainya. Nah kayak itu jadi hari ini, ntar kaji dulu yang lo tadi Pak Mo. Lagi pokoknya serudong kot apa sakan. Maknya laki, ujar guru tadi kan tadi begini. Ya biar dimanja-manja, jadi biar sesekali kayak itulah laki-laki naik.
Kalau bisa jangan. Ini ada Jepang bibinya itu nang ada turunan lawan laki. Ada banyak biar artinya dia kalau usah gini ulun-ulun aja berarti akan paham lagi. Nah ini jangan jangan digaduh lagi. Ini itulah. Inilah jauh. Nah kembali ke pembahasan. Mana yang ke situ tadi? Kisahnya itu kisah penculikan jasad Nabi Muhammad tadi. Jadi singkat cerita, orang-orang membenci lawan Islam ini kadangkala menggoyang-goyang agama Islam kadangkala. Saking kuatnya persatuan kaum muslimin zaman itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa namanya tuh orang kafir tadi basic tipu muslihat. Mengatur cara mereka rapatnya itu entah di daerah mana. Yang jelas mereka ini orangnya orang bule, orang kayak daerah Eropa gitu. Rapat mereka menyusun rencana, kayak ini dia sudah. Kalau hendak melemahkan kaum muslimin, kita jadikan jasad Nabi mereka sebagai sandera. Pasti mereka menyerah. Jujur aja lah, menurut akalnya. Kan umat Islam sayang lawan nabinya. Umat Islam cinta lawan nabinya. Pun nabi kita jadi sandera, pasti kita melakukan segala macam cara. Yang penting nabi kita jangan disandera. Nabi itu sudah meninggal, jasadnya ini direncanakan akan dicuntak. Singkat cerita disusun rencana bagaimana taktik supaya kawal mencuntak jasad Nabi Muhammad. Akhirnya ditunjuk 2 orang yang paling ahli pembuatan terowongan. 2 orang ini ahli maulah terowongan bawah tanah. Kayak apa aja ngalihnya gobiannya nyaman yang ulah terowongan bawah tanah. Ditunjuk 2 orang ini, diongkosi, diduiti, diupah, dinyamani berdua dengan ini. Singkat cerita yang berdua ini datang sebelum musim haji. Datang sebelum musim haji, umpat lawan rombongan dari Maroko, Maghrabi dari Maroko. Di Maroko itu banyak habaib Al-Hasani di sana, Al-Maghrabi. Umpat rombongan di situ. Karenanya ini orang boleh, jadi rambutnya itu ditutupinya. Rambut nang kuning-kuning gitu kan. Ini aja bergamis juga menutupi awaknya supaya ada tapi kelihatan. Kepalanya ditutupinya, pakai imamah dalam keseluruhan. Jadi orang tidak sadar bahwa ini orang boleh. Kurangnya pintar, bahasa Arab fasih. Kayak itu yang hubungan penyusup itu kayak itu. Makanya dia jangan mustahil. Di pesantren ya, ada orang yang benci lawan Islam mengajar di pesantren. Orangnya hafal Quran, ahli tafsir, baca kitab gundul, laju pada guru-guru kita. Pintar, padahal agamanya Islam kan? Ada. Ini menyamar, mencari titik kelemahan kaum muslimin itu di mana? Ya, perang ini gitu. Akhirnya nang berdua ini umpat menyusup di kelompok Maroko dari hubungan Maroko. Tujuan bukan Maroko sebelum musim haji di Madinah dulu berdiaman. Di Madinah dulu berdiaman berminggu-minggu sampai setengah bulan, kadang-kadang di Madinah berdiaman. Masuklah si lelaki yang kedua tadi mencek lokasi di mana makom Nabi kita Muhammad. Diceknya, oh di sini makom Nabi, oh di sini pemakaman Baqi', diaturnya strategi dihitung-hitungnya sekian meter, berapa puluh meter, bagaimana buknya. Hitungnya ini bukan ahlinya Pak. Nah, hitungnya berapa puluh meter kacang dikabuk dari sini ke sini. Di mana kira-kira rumah yang paling nyaman menyewa. Akhirnya ini dapat sewaan di Parak Pemakaman Baqi'. Parak Pemakaman Baqi'. Di situ dia dapat sewaan. Dihitungnya sudah berapa meter dari rumah ini menuju ke makom Nabi Muhammad. Sudah saban malam ini menabung nih hari malam. Bila siang kayaknya ini berbagi-bagi duit. Ini disanggup ibuannya ada duit banyak. Jadi bila siang di Madinah itu berbagi duit. Orang ketujuan lawannya. Ini orang pemurah, ini orang pemurah, ini orang pemurah. Orang ketujuan lawannya. Soleh dikenal. Orang soleh yang berdua gitu kan. Kemana-mana selalu berdua, kemana-mana bagi duit. Dipadahkan orang soleh kan. Nah akhirnya
Si lalaki nomor 2 tadi bila bulikan ke rumah menabung. Tanah itu ditabungnya, ulahnya terowongan. Tanahnya kumpulkannya dalam karung. Karena bila tengah malam, orang kadadaan, dia buka ke bakek, ditumpahnya tanah tadi. Bawanya pulang karungnya, ditabungnya pulang. Orang kadadaan tumpahnya pulang ke bakek. Orang kadadaan curiganya. Seikung-ikung kadadaan curiganya bahwa itu pajak mencuntan jasad Nabi Muhammad. Singkat cerita, tabukannya itu sampai 1 meter lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Kurang lebih 1 meter, 1 meter aja lagi nabuk dekatnya nyuhut awak Nabi kita. 1 meter lagi dia. Nah, disinilah tiba-tiba ada seorang raja, kalau kada silap dari Palestina. Seorang raja yang soleh, manitir 3 malam bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu Nabi minta tolong. Wahai Raja Fulan bin Fulan, tolong aku, ya Rasulullah. Dalam mimpi itu Nabi berpujiat minta tolong. Tolong aku, selamatkan aku. Ini ada orang yang hendak mengambil jasadku, ujar Nabi kita. Itu malam pertama, kebangun ini. Mimpi biasa aja. Ada apa-apa ini maknanya, biasa-biasa. Malam esok kami mimpi pulang. Tolong aku, jasadku hendak diambil, ini orangnya. Ditampaikan Nabi Muhammad sudah dalam mimpi. Malam kedua masih belum percaya. 3 malam yang ketiga mimpinya sama lagi. Jadi raja berarti memang ada kejadian yang sangat besar di Madinah terjadi. Sehingga cerita raja pun menyusun strategi dari Palestina berangkat menuju Madinah. Berangkat. Karena raja kan berangkat. Sudah ditampaikan Rasulullah lawan raja di dalam mimpi itu, muha nang pacar mencuntan jasad Nabi itu ditampaikan. Ini muhanya, ini orangnya. Nabi lihat kata mau orang kayak ini diam di Madinah. Inilah orangnya, tangkap langsung ditangkap. Sudah raja menyuruh ada yang membikinkan namanya sketsa orang yang benar ahli melukis tuh. Lukis ya raja, orangnya kayak ini. Apa aja ini kan rupaannya, ya sip kayak gini orangnya. Belakang ke Madinah. Sampai di Madinah raja ini bingung. Kayak apa maminan duit? Soalnya orangnya berataan betutup kepala. Kesalungkoy kayak apa maminan duit? Orangnya orang bule. Kayak apa? Bingung raja. Tiba-tiba hatinya tergelitik. Kalau ikan hendak memancing orang datangan, bagi-bagi emas saja dah. Pasti datang manusia ini paling nyaman dipancing pakai duit, pakai emas. Hubus syahwat, ada kecintaan yang luar biasa. Minat dahab wal fiddah, kan ada manusia yang tuju lawan emas, lawan perak, lawan duit. Itu jadian pengumuman hari ini acara di Maharada Dahuk berbagi duit 50.000 seko. Itu jamin nang hari ini hadir kada seidi jumlahnya. Banyak lagi membludak karena mereka dapat 50.000 seko. Jamin nang kepahamaan nih jadi aku jurang jadi melarang duduk para dapat 50. Pasti banyak kayak itu ya. Mana diberi makanan, disambungi duit pula, pasti melepas. Ini memang watak manusia secara umum, watak manusia. Jadi raja pengumuman, gubernur olah pengumuman, sebar di desa-desa semuanya, semua penduduk Madinah tanpa terkecuali mau nang asli mau pendatang wajib dapat emas. Kumpulkan didata berapa ribu orang yang ada di Madinah, baik nang asli maupun pendatang, tolong didata lalu disuruh mengambil emas di hadapanku. Hari-hari raja diberi emas ya. Yang berbagi emas ini wajib mendaftarkan ngaran. Nah, dicek di diri muhanya, dapat emas. Dicek di diri muha dapat emas. Dicek di diri dapat emas. Tuhong raja dibagi, ada data kamu belum? Nang berdua di pada Nabi dalam mimpi tadi data. Isi bapak tak kurangnya. Apa juga yang mengambil emas ini benar juga duit. Nah, itu nih. Nah, singkat cerita, jar raja gubernur habis sudah manusianya yang ini di data. Nah,
depan lagi di gubernur Nanggalong. Siapa lagi Nanggalong? Kurang pendatang, jauh di data. Tapi, bisa. Kalau lain. Ini raja ulun mendatang. Ada bang lagi dua bubuhan maghrabi Nanggalong data. Data semuanya. Berapa puluh orangnya suruh ke sini semuanya. Karenanya gubernur menyuruh, maka mau kada mau nambah dua dari umpat gitu. Terdata sudah dapat, maka pas peanggihan pulang nambah dua ini berdiri. Kedua orang si bule ini paling peanggihan, paling peanggihan mesti ada beramas ya. Dah dapat buka muha sampaikan muha. Udah sampai nanginto, tak dapat amas sampaikan muha barigel raja. Ini orang yang dalam mimpinya, dalam hati dibucap. Hak nomor 2, iya pulang ini orangnya. Bicara sih buntuti gitu. Iringi orang kita nih. Ini orang yang membuat masalah kepada Rasulullah. Ini buntuti orang kita. Sampai ke rumahnya, langsung prajurit menangkap. Ada apa ini? Kami tidak ada salah. Apa salah kami? Tolong buktikan kepada kami. Diam, prajurit. Kami pun tidak tahu. Kami pun tidak tahu. Jadi tunggu raja datang sini. Kami menangkap cuma ingin mengamankan. Raja yang tahu apa ceritanya. Kami pun tidak tahu. Akhirnya raja datang. Kalian di sini sudah berapa hari raja? Kita mau sekian bulan. Apa pekerjaan kalian di sini? Kami cuma beribadah. Kami dari Maghrabi, kami ingin melakukan ibadah haji. Tidak, kalian tidak dari Maghrabi. Kalian orang boleh bukan Maghrabi. Tapi kami itu rombongan Maghrabi. Ya, oke. Apalagi kesibukan kalian saat ini tidak ada. Jadi curang kampung itu raja orang baik, ujiakan kan? Kenapa malah ditangkap ini hari-hari berbagi duit? Diam jadinya. Yang tahu urusannya cuma aku dengan Rasulullah. Prajurit, cari jejak-jejak yang mencurigakan. Apakah ada di rumah ini jejak-jejak yang mencurigakan sampai kemungkinan terjadi bisa ada pencurian, pemungkaran kepada makam Nabi Muhammad? Cari-cari prajurit dan tahabannya. Bersih yang mulia. Di rumahnya tidak ada data-data apapun, bukti-bukti tidak ada yang mencurigakan. Tidak aman berkat wahai raja. Ada mungkin Nabi berdusta. Nabi berdatang ini orangnya. Masa ini ada masalahnya nih. Jalannya ini di mana? Tiba-tiba raja dapat geretek hati, ilham Rabbani. Tuhan memberi ilham. Buka di bawah hambalnya. Ya, rumahnya berhambal, kayak gini. Buka di bawah hambalnya itu ada papan. Angkat papannya, di bawah sana ada lubang. Tajuni, jalani sampai ke dalam sana. Geretek aja, orang soleh. Orang soleh itu takut firasatan mukmin, fa'innahu yamduru binurillah kata Nabi. Takutilah firasat orang yang beriman karena dia memandang dengan nurnya Allah. Ini maunya kalau sampai ke kasyaf minimal firasat. Kalau beriman, kita datang pada guru-guru kita biasa. Guru, kamu betul ke sini dosa di sini. Kan bisa melawan. Karena firasat beliau lebih kuat dosa di sini. Bukan pernah itu dulu sebelum bulan bisa begitu kita ini. Ada orang menawari pun, ading bupati lagi dia, adingnya bupati, sugih orangnya, bisi pondok sorangan, pondok itu bisi usaha sarang walet yang sudah per bulan 5 kiloan itu. Tambah perikanannya, pondoknya sudah ada, ulun diberi rumah, disediakan, dilipian angkot, pian 1 tahun kami bawa umroh, asal pian angkot masukkan pondok kami di sana. Stop dulu. Ulun kaduan yang ada keputusan. Kecuali atas izin guru baru ulun bertindak. Ulun ini telepon Pak Ulun dulu. Kayak apa ulun nih ditawari itu dan ini daerah mana di sini? Daerah sini bro. Lalu saya kami keluar aja. Berenai ulun. Maaf Pak, ulun kada diizini Pak Ulun. Oh gini dulu kata Bapak biar aku cari yang lain. Ini silahkan Pak Ulun mencari. Itu seriusan. Apapun yang disabat Pak pasti ada yang terbaik untuk kita. Jika ulun berdiam di sana, dikira ada dahulu sini. Itulah hikmahnya. Biar. Hikmahnya. Tetap di keluar itu. Tetap di keluar. Di ibadah tetap di keluar. Itu ulun bermisi mana gitu.
Zaman dulu belum isi rumah, pindah kawin hanya setahun lebih. Belum kawan aja rumah, belum. Setelah dipajaki tetap di Kalua, ada langsung diulang tanah. Dibagi ulang tanah dulu, pilih di sini. Kita aja rumah di sini. Mana aja duit dulu tanahnya orang. Tidak ada hikmahnya. Ya itulah orang beriman itu firasatnya di kota ini. Jadi waktu itu tergeletek hatinya kan. Prajurit buka tikar-tikarnya nih. Hambal-hambalnya dibuka. Karena perintahnya dibuka. Akhirnya dibuka. Takajubnya prajurit melihat papan. Nah ada koyak papan. Koyak pas ada lubang. Tajuni kurang prajurit. Terus sampai ke dalam. Diukur. Sampai akan ke atas kurang lebih semikiran dari sampai ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka sudah resmi orang ini buktinya didapat. Ini dua orang yang akan mencuri jasadnya Nabi Muhammad. Tangkap dia, bunuh. Akhirnya langsung dihukum mati orang itu. Sudah dari hendak dicurkan uang jasad Nabi kita. Beberapa kali bahkan sampai 12 kali yang lebih pencurian itu hendak terjadi. Pembongkaran ada juga hendak terjadi kan. Bukannya negara tujuh atau lawan makom ada di dalam masjid baru karudannya. Untuk orang Indonesia beralih panggil komite ijazah IJB akhirnya terjadi lawan ini orang bongkar kami Indonesia siap perang. Dua-dua ini alhamdulillah sampai ini kan kuburan Nabi kita terjaga di situ dan di kota Madinah yang besarnya 12 dari itu jemaah enggak mulai tadi dari itu nah kayak itu Bang Pian, jadi ini sekilas apa yang dijalani Nabi waktu Isra. Di antaranya Nabi singgah di kota Thayyibah, singgah di Madinah. Nah, inilah Madinah Al-Munawwarah yang di sana ada jasad Nabi Muhammad pas berbetulan bertujuran dengan Qubbatul Khadra. Jadi bila Pian melihat sudah Qubbatul Khadra, Assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung melihat Rasulullah. Tilkal Qubbatul Khadra wa fiha Nabiyyun nuruhu itu kubah hijau di dalamnya ada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, orang dari tinggi kubah hijau Nabi tinggi karena lain Sayyidina Muhammad SAW. Makin kuat ta'alluq ittisal kita kepada Nabi Muhammad, makin dekat insyaallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mulia Abah Guru sekumpul. Kenapa Abah Guru mendapatkan makom yang luar biasa? Karena hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Bayangkan mulai umur 7 tahun sudah paham dengan masalah Nur Muhammad. Anak-anak kita 7 tahun ini suara di balik-balik. Abah Guru mulai umur 7 tahun sudah mengudak-udak masalah ilmu Nur Muhammad. Paham, mengerti cara memakai ilmu Nur Muhammad tadi. Dipakai sini, baca sini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena hebatnya beliau mengudak-udak itu. Hari-hari itu jadi udak-udak orang. Itu diudak sini. Itu maulah sini jadi mulia. Nah, kita itu juga. Kalau kita hendak mulia, kuatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti kita mulia dunia sampai akhirat. Inilah yang Allah sampaikan kurang lebihnya kepada Allah. Kita halal minta maaf. Dan mudah-mudahan majelis hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita di bersama. Mudah-mudahan bertahan sehat walafiat. Panjang umur dalam ketaatan luas rezeki halal dalam mencarinya. Mudah-mudahan berkat kita hadir hari ini kabul sebagai mudah-mudahan selamatan berdataan manis ya Rabbal alamin. Demikian ada ini alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang insyaallah ulun kemuhara datang lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang mudahan kalau kawin lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kayak ada sumur nanti. Tapi ada di rumah maka sumur. Bergiliran belum cinta wasih cukup sekian dan terima kasih. Bergiliran belum cinta wasih belum bertutur belum mati belum kuburan belum bertiup. Itulah anak-anak
turun. Anak singa betul kayak curang. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.